Oh ya, cakap aja. Ulangilah, jauh-jauh dari begitu lah. Ada semangat memang. Memang benar kerana untuk itu ada semangat. Kalau udah awal kan. Nenek mandi hujan. Mandi hujan tak pakai pasangan. Kalau Bapak Ibu hadirin orang-orang yang beriman, sambutlah Ustaz Tampan dari Kota Medan. Oke. Nenek manjat kelapa. Manjat kelapa patah pula giginya. Yang nanti jawab salam saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Bubur sumsum campules madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat? Di belakang sehat hai. Bapak-bapak mana bapak? Di dia nih bapak. Di luar sana, di jauh lagi, masya Allah. Kalau saya hitung lagi jumlahnya ini adalah 742 aja. Lebih Pak. Lebih kayaknya kan? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Al-azizul ghaffar. Khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi athhar amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Umi Yayasan Umi Yusni Darwitoma SPDI MPD. Apa saya kan? Karena saya baca dari situ. Itulah gunanya kalau cepat Ustaz datang. Kalau Ustaz datang jam 3, bingung lah siapanya ini panitia. Kemudian juga Al-Ustaz Ahmad Tanwir Harahap SPD. Beliau Ustaz, abang saya, satu asrama kami, satu tempat tidur, satu tempat mandi, semuanya satu. Cuma karena sudah menikah, tak lagi satu. Kemudian juga umi-umi, abi-abi semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, kemudian perwakilan dari Bapak Kades, Bapak Kadus, juga ada tadi perwakilan dari Ibu UPT. Kemudian juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, insya Allah pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mana tadi anak-anak? Kita tes dulu ya, anak-anak teguh semangat. Ini lah kalau cair kan? Kalau udah cair, awak udah nggak ada apa lagi. Ama-amanya Ustaz. Ama-ama ya? Iya. Ama-ama teguh apa ya? Teguh semangat, teguh apa? Teguh semangat ya? Teguh nyamuk. Atau saya mulai ya dia. Kalau saya bilang apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa jawab Bu? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya yang hadir di sini, ibu-ibu, tadi anak kita sudah mendoakan, yang rezeki kita masih di langit, segera diturunkan. Yang rezeki kita masih dalam bumi, segera Naikkan. yang rezeki kita masih jauh, segera. Yang rezeki kita masih haram, segera disucikan. Yang rezeki kita masih membeku, segera dicairkan. Cair. Yang belum dapat tunjangan, segera Ditunjang. Nah, ini lagi semuanya. Alhamdulillah saya bersyukur. Walaupun pertama kali saya sini, saya asli orang Rantau Perapat. Nama saya itu Ustaz Khairuddin Soleh Harahap MH. Nah, ini kalau kita baca semuanya. Tadi MG juga bilang kan, inilah untuk acara kita. Nah, ini Taman Kanak-kanak Islam Terpadu. Kita itu artinya Islam Terpadu. Ya. Umi Midal Asyifa, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Umi Midal Asyifa, Kabupaten Bekasi. Selamat memperingati, selamat itu artinya mari kita bersemangat dalam memperingati, mengingatkan salah satu momen penting tentang Isra wal Mi'raj. Kita baca sebentar ya. Isra, Mi'raj, Isra artinya jalan, Mi'raj artinya naik. Nabi Muhammad sekaligus menyambut 1400 hijriah. Lima, semangat Islam menuntun insan mandiri untuk beribadah yang khusyuk serta menjadikan manusia yang beriman, beradab dan bertakwa. Sepanjang saya ceramah, inilah tema yang paling panjang. Sampai ke hafal ini. TKIT,
Bumi Midar Asifa, TK Taman Kakek-Kakek, Islam Terpadu Bumi Midar Asifa. Ada lagi juga jelas. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita walaupun tadi sudah hujan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, saya kadang gini kadang tuh ya. Baru tadi sampai dari Medan, kebetulan lama nyampenya biasanya nyampe subuh ya. Tadi sampai jam 9 pagi lah, bocor pulang 8 mobil. Makanya saya dari Rantau ke sini naik kereta. Alhamdulillah supaya cepat. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mana tadi anaknya tadi? Ini lah pada saya kan. Nanti anak-anak semuanya yang dengar ceramah Ustaz kasih hadiah. Ini hadiah. Ini semuanya ini. Paham mak? Ya kan? Suruh kamu ke Ustaz. Nanti saya tes satu persatu. Siapa nanti bisa menjawab pertanyaan Ustaz, kalau bisa pakai buku tulisnya catatannya tentang ceramah Ustaz nanti ya. Bisa nanti dijawab. Kalau nanti Ustaz tanya, angkat tangan, maju ke depan. Kalau benar jawabannya, Ustaz kasih uang. Kalau salah kasih uang sama. Setuju? Setuju kan? Setuju. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kebahagiaan kita, Bu. Bapak Ibu semuanya jangan takut miskin kalau kita mau menyempurnakan anak kita di bidang ilmu agama Islam. Bu, hari ini di Medan bahkan dimanapun umat Islam sudah tidak peduli lagi tentang agamanya sendiri. Bahkan yang paling menyedihkan, dia sudah masuk sekolah IT, sekolah pesantren, belum tentu dapat menyelamatkan siksa kubur bagi siapa. Apalagi kalau sekolah umum. Saya Bapak Ibu tidak menjelekkan sekolah umum, tapi bagaimana nanti anak-anak kita semuanya ketika kita meninggal dunia, anak tadi itulah yang dari TK, IT, Midar Asifa, ketika kita meninggal dunia sudah besar dia. Apa yang dikatakan? Ya Allah, Bapak Yesus. Dibacakan oleh Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Siapa kita yang tak pengen dan tak bangga nanti di akhir hayat kita, salah satu yang paling terpenting adalah doa bagi anak soleh maupun soleh. Termasuklah kita yang bersyukur. Pak Ustaz, ya, gimana caranya supaya kita bersyukur Pak Ustaz? Ini adalah orang tinggal. Syukur ya Allah, Kau berikan aku suami yang kaya dan ganteng. Amin. Timbang suami tetanggaku ya Allah, memang kaya tapi jelek. Itu bersyukur karena melihat orang yang tiba. Tapi jangan sampaikan samanya. Syukur ya Allah, walaupun Kau berikan aku suami yang kaya walaupun jelek. Bang suami tetanggaku ya Allah, sudah miskin, jelek. Bersyukur juga tetangganya, makanya syukur itu tak ada matinya. Syukur ya Allah, walaupun suamiku mungkin jelek, timbang suami tetanggaku ya Allah, sudah miskin, jelek, pendek, pesek, itu pun mati pulang. Tetangganya pun bersyukur, Bu. Jangan sampai syukur itu mati, tetap kita bersyukur. Syukur ya Allah, walaupun suamiku miskin, jelek, pendek, pesek, walaupun mati. Bang, supaya ada orang jelek lagi di kampung sarang ini. Jadi anak saya tak ragu. Kalau sudah pengajian yang banyak, yang paling banyak diisi oleh ibu-ibu, maka insya Allah anak-anak nanti ada anak yang soleh-soleh. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad yang butuh syaitan usadarah yang susogiru ala makana walidu innal butuh sabar putra. Apa kata para ulama? Pohon yang kuat
itu karena akarnya kuat. Kalau akarnya hancur bunda, maka pohonnya akan hancur. Artinya apa? Mustahil kita kalau dapat anak soleh-solehah sementara kita belum orang tua soleh maupun soleh. Ya kan Bu? Tapi karena ada orang tua kita yang doa, Pak Ustaz, ya saya tak kalah banyak uang, saya memang tak kalah banyak ilmu, boleh saya miskin, boleh saya bodoh, tapi nanti anakku jangan sampai kayak aku. Mereka lah yang akan nanti menjadi penerang cahaya bagi kuburanku. Oke Ustaz, masukkanlah anak ini di TK IT ataupun di SD IT Umi Bidar Asyifa. Setuju? Kemudian juga diajak-ajak lagi lain supaya yang nantinya juga akan mau mengikuti tersebut. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat beriman, beradab dan bertakwa, tadi anak-anak, saya buat sepanjang ceramah baru kali ini lah MC-nya itu anak SD. Ada anak SD ya Ustaz? Anak SD kan TK. Luar biasa Bu. Maka nanti perlombaan ini Bu bukan untuk aja sebagai membedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Ini saya tegaskan kepada Umi dan juga Abinya. Karena banyak juga itu Bu, ada yang dulu yang paling paling karena aku dulu juga dibeda-bedakan dalam muridnya itu tidak boleh pantang. Ada apalagi kita ibu-ibu ini penyakit apa? Kalau pintar anaknya dibilangnya lah anaknya itu, tapi kalau bodoh anaknya itu dibilangnya lah anak suami. Kan Bu? Anak pertama, bang sini dulu, juara berapa kau aja? Alhamdulillah bunda, abang juara 1 aja di TK IT Bidar Asyifa. Oh alhamdulillah, dibangga dia. Anak bunda, anak umi. Karena menang anaknya, bangga dibilang, sengaja anakku juara 1 lomba aja di TK IT. Wah luar biasa. Tapi kalau anak yang kedua datang, sini kau juara berapa kau tadi? Nggak dapat juara. Itulah kau kan bodoh pas kayak ayah. Maka ini jadi kual ya kan? Kalau yang bodoh-bodoh kita juga laki-laki suami. Jadi tak bolehlah kita membeda-bedakan. Begitu juga dengan abinya. Saya tegaskan umi-uminya. Kalau ada anak, makanya saya bilang tidak ada murid yang bodoh. Itu perlu kita ketahui. Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang tidak menyesuaikan metodologi praktek ibadahnya atau cara mengajar kepada anak. Anak itu terbagi 3 Bu. Auditorial, kinestetik, dan adanya itu anak itu agak ribut dia. Tapi pasti benar dia cepat nangkap, ya kan? Maka ketika dia ribut, nggak apa-apa dia murojaah atau menghafal sambil nokok-nokok ngerti dia nggak apa-apa. Karena kalau dia menghafal Al-Quran, tangannya tidak gerak, nggak jalan otaknya itu. Makanya Bu saya punya rumah Quran Al-Musahadah di Kota Medan. Kalau nampak anak-anak begini tadi, oh udah biasa. Di situ anak itu ada yang masih tahu. Ada yang TK, SD, ada yang SMP. Semua bergabung. Makanya itu ada. Tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tes dulu dikitnya ya. Tapi lagi-lagi ini dikit pula nih. Don. Atau saya tes dulu ya. Mana lebih banyak hafalannya, ibu-ibunya atau anaknya? Oke Bu, siap bunda, kita tes bunda ya. Sekarang anak-anaknya, mana anak tadi? Angkat tangan dulu, percaya tadi, angkat tangan dulu. Nah ya, Dono, dah, angkat tangan. Ustaz sebutkan nanti ayatnya, sambungkan ayat yang sepatah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Amaknya tuh anak. Anaknya dulu. Gak saya sama-sama baca anaknya.
Biar cair amaknya. Saya mau ngetes mana lebih banyak hafalannya, anak-anak atau emaknya. Oke ya, sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bagus hafalannya. Sekali lagi. Kurang percaya ini belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Sekali lagi lah. Ya kan? Biar nampak hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Alhamdulillah, anak-anaknya banyak hafalan. Sekarang udah selalu ibunya ya. Yasin. Ya, udah ibunya ini sambungkan ayat yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwal. Masya Allah, cuma satu ibu yang bisa menjawab pertanyaan. Berarti kesimpulannya lebih banyak hafal anaknya daripada omaknya. Ya kan Bu? Tapi alhamdulillah itu berkat usaha kita agar anak-anak kita yang menjadi benteng untuk bisa dapat menerapkan agama kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat beriman. Halo. Tidur Semangat kan? Ustaz tanya dulu anak-anaknya ya, yang bisa jawab angkat tangan maju ke depan. Oke? Bisa kan? Ayo, siapa yang hafal bacaan niat sholat subuh? Bacaan niat sholat subuh. Cepat, bacaan niat. Ayo cepat. 1, 2. Jangan malu-maluin. Jangan malu-malu. Coba, maju ke depan. Wah, nggak ada. Jangan sampai omongannya datang. Ayo, nah itu yang di belakang kayaknya putih-putih. Ada yang mau? Niat sholat subuh. Hah? Ini? Yang MC tadi belum? Nih. Niat sholat subuh. Niat sholat maghrib. Kamyo. Yang penting lihat buat mentalnya bagus. Selajur. Supaya nanti jadi contoh. Selajur, coba. Ini sholat apa? Niat sholat subuh. Siapa sebutkan siapa namanya dan kelas berapa? 3 orang saja. Oh ya, ini nanti sholat zuhur, sholat asar, Sholat subuh. sholat tahajud. Nama dan langsungnya. Nama saya Arsaka. Saya bacakan surat dengan sholat zuhur. Usari fadu mandi. Usari fadu Jubri alasa Salah. Sukaatin adaan Billahi ta'ala. Oke, tepuk tangan. Tadi sholat apa itu? Maghrib. Teman-teman. Ini sholat apa bisa? Sholat asar bisa? Mari. Asri arba'ah raka'atin Billahi ta'ala. Selesai. Istiqoroh. Sholat apa bisa? Sholat tarawih ya? Jadi itu waktu sholat tarawih ini ya? Sholat apa bisa? Sholat mayat. Sholat mayat.
Solih, Rozok, Kubihi, Sultaini, Mustaqilan, Subhati, Ilahi Ta'ala. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi semuanya. Nanti mau yang merah atau yang biru? Ada boleh merah. Merah kan? Oh, mak. Cobatnya. Ada. Gini. Nah, terima kasih untuk semua. Kainnya ndak ramah. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu banyak sholawat ketika Nabi Muhammad, ini ada amalan untuk ibu-ibu. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa itu? Di langit ke-7. Kumpullah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Allah, Khalilullah. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Nabi Muhammad, suruhlah umatmu untuk menanam. Umat menanam? Tanam apa? Tanam jahe. Apa yang ditanam? Apa yang ditanam ya Khalilullah Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, tanamlah ini kalimat yang kalau engkau baca setiap saat dan umat membacanya, engkau dapatkan pahala seperti menanam. Kalau menanam sekali, maka tumbuh beribu-ribu tanaman tersebut. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ibu baca, insya Allah nanti pahalanya berlipat ganda. Nanti kita tanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak hafal itu enteng apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tak hafal Pak Ustaz, la haula wala quwwata illa billah. Tak hafal juga Pak Ustaz, la haula wala quwwata. Tak hafal juga Pak Ustaz, la haula wala. Tak hafal juga Pak. Halo. Parah itu Pak kalau tidak hafal kan. Makanya ibu-ibu kita mohonkan kuatnya anak-anak tadi kita membaca Al-Quran, ada yang nampil, ada yang tahfizuan tadi saya dengar, itu karena orang tuanya tinggi nilai imannya kepada Allah. Akhir-akhir ini bukannya itu, apalagi di zaman dulu sampai sekarang. Kalau hujan lah, tadi kan sudah agak tahu yang tadi, umbianya tadi kan, ini Pak Ustaz nanti hujan gimana lagi? Tapi untung saya lihat tadi kan nggak salah akidah kita. Orang kalau mau pesta dalam pesta, siapa yang kita datang? Ustaz Tanzil atau orang-orang sana yang bah itu. Yang kita datangi kadang kalau salah imannya, tak pernah ngaji, tak pernah dia di TK IT Islam, maka mohon maaf, rusak akidah kita datangi orang-orang yang di luar sana. Mbah, opo. Iki mau pesta pula. Pesta bersama pula itu nggak tahu kumpulan coba. Gimana caranya? Tolong carikan hari supaya bagus, supaya jangan hujan, supaya berkah, supaya banyak tamu datang, supaya tak tumpul. Oma, kalau di hari ini katanya. Gimana satu kepala abu? Apa itu katanya? Satu syaratnya. Taruh kolor di atas rumah. Ada kan Bu? Nah, yang takutnya kita angin kencang, ya kan? Orang di belakang sedang masa rendang,
masa rendang sambil nyanyi dia ujene katoi jana sanum yare hotahe di brana sanum. Tadi kolor tadi dalam rendang, orang dalam rendang itu tahu apapun yang masuk dalam kuali itu adalah rendang. Kebetulan lah Ustaz Tanwir yang undangan besok sama Umi sama istri. Begitu dimakannya apa yang di keras-keras. Tak tinggi tak terbundur. Rupanya lah kolor-kolor. Jadi sangat disayangkan kalau akidah kita. Hari ini kita banyak di Medan, mohon maaf. Dulu Bu, yang paling kita takuti menjaga anak perempuan, betul. Sekarang yang paling kita takuti menjaga anak laki-laki. Kenapa? LGBT. Ya kan? Kalau di Medan itu kemarin saya ada dari organisasi, nama organisasinya Maklaul Anwar. Itu hampir setara dengan Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama. Saya juga orang Nahdlatul Ulama, bagian dari ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi kami buat di situ ada orang oknum yang membuat hari sebelum Valentine itu dibuat dalam acara untuk khusus orang LGBT, laki-laki sama laki-laki Kristen. Ini mengundang untuk dapat bencana di kampung kita. Bahaya sekali. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak takut kepada orang yang banyak dan pecandu narkoba, banyak orang ahli maksiat. Tetapi yang ditakutkan Ali bin Abi Thalib adalah orang alim yang diam ketika ada kemungkaran. Maka salah satu mencegah kemungkaran di permukaan bumi ini adalah TKIT, Islam terpadu, masukkan anak dan ibu semuanya untuk di sekolah kita. Bahagia kita Bu, tenang hati kita. Di sini berapa Ustaz? Di sini berapa uang sekolah? 35.000. Oh mak, kalau kami di Medan 120. Paling murah, memang sesuai sama daerahnya masing-masing. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu agar anak kita ini adalah orang-orang yang berguna terhadap agamanya masing-masing. Kalau lagi kita misalnya tak punya ilmu lah misalnya, kalau untuk beribadah, ya kan? Nanti sholat tarawih, bagaimana? Anak ini kelas saja. Mana mereka makut, mana mereka makut, anak-anak pergi semuanya. Tak ada yang sholat, di malam pertama saja yang ramai sholat. Tapi yang paling kita khawatirkan adalah kalau ada masjid, ada musola, tidak ada penghuni anak-anaknya, maka dikhawatirkan sekali masjid ataupun musolanya itu tidak akan berkah ataupun makmur. Itu maka kita buat ada sekolah agama. Sekolah agama ini fungsinya bukan hanya untuk di sini Bu. Nanti ada acara tahlilan, ada acara yasinan, ada uang itu yang ngaji takkan sempat diajar, datanglah diajar kan. Alumni dari SDIT ini ada ngaji karena uang itu sedang sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang ngajar itu? Oh, itulah adik SDIT ini bidang. Jadi adalah fungsinya kepada masyarakat. Inilah tentang bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Isra berjalan, Mi'raj naik. Bagaimana keduanya ini berfungsi secara kemasyarakatan dan secara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keduanya harus kita gandengkan. Ibu-ibu kalau rajin sholat tahajud, puasa sunnah, kalau tak adanya kasih sayang kepada masyarakat, memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah qadirur rahim, tak akan masuk surga kita walaupun banyak ibadah tetapi memutuskan tali silaturahim. Maka tadi Umi Yayasan tadi bilang, Bu, Bunda, kalau ada kesalahan sampaikan kepada kami. Betul. Yang paling dikhawatirkan adalah istighfaru bi ummi rasulullah. Dalam kitab Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali terdapat pada halaman 67 salah satu sahabat atau masyarakat yang dapat membawa keberkahan adalah wa in raminka hasanatan. Ada kejahatan kita
yaitu disampaikan kepada dia, bukan disebarluaskan kepada orang lain. Tapi kalau ada kebaikan kawan kita sebarkan kepada orang. Salah satu syarat supaya kita tidak ghibah adalah ingatlah kebaikan kawan kita yang mau kita ghibah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus tarawih. Harus kan baca Quran. Sudah 1 juz kita baca. Shadaqallahul adzim. Oke. Oh ya, kenapa Bang? Kenapa kakak itu gak datang semalam ngaji sini? Oh ya, aku nggak tahu. Cuman aku dengar cerita. Ini bukan menceritakan Tuhan, kan? Bukan menceritakan Tuhan. Tapi kita dua aja tahu. Baik. Udah nggak dengar suaminya itu masuk penjara suaminya. Loh, tapi kita dua aja tahu. Kau pun kadang agak ember juga belum. Kita masih lawan dari ya. Baru dia. Apa juga kok seru sekali ceritanya. Nah, masuk aja. Sudah siap ketiga itu. Apa cerita? Aduh mak, ini pun 90 lah sebelah. Cuma kalau aku ceritakan enak. Jelas. Cukup kita tiga yang tahu. Datang lagi kawan. Tak seru sekali cerita itu. Cerita apa? Alhamdulillah. Ini kayaknya juga ceritakan semuanya. Cuma nanti jangan dari mana ya itu. Yang mana rupanya? Ayolah sudah. Cukup kita pernah yang tahu ya. Jangan lagi tahu. Akhirnya satu kampung tanjung serang ini semua tahu. Kenapa? Dalam kitab tersebut apa? Al-ghibah asyaddu min 30 zaniyah. Ghibah dosanya lebih berat daripada 30 kali berzina. Naudzubillah. Nabi Muhammad Isra. Ini bermi'raj. Isra nampaknya lah ada umat Nabi dipotong nyalinya pakai besi dari api neraka. Berdarah meleleh sampai darahnya itu bisa dia kena. Saking banyaknya darahnya itu. Kembali lagi dipotongnya. Sakit rasanya. Kenapa dia Jibril? Umatku. Apa kata Jibril? Itu nanti perumpamaan ibu-ibu yang tidak bisa menjaga lidahnya. Salamatul insan. Selamatnya kita manusia hidupin lisan karena pandai menjaga lidah. Hati-hati bro. Ya. Mudah-mudahan kita semua di sini mampu dan pandai menjaga lidah kita. Anak-anak Ustaz, apa kabar? Bukan kan? Ibu-ibu semuanya apa kabar? Baik. Lupa tadi. Apa kabar semuanya, Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah dapat kue? Sebenarnya kamu sadar kalau Mas. tambah lagi. Santai. Kemudian yang perlu disampaikan nanti ya, ini bagaimana Isra wal Mi'raj ini adalah yang paling pentingnya adalah yaitu melaksanakan sholat. Bro, kenapa kita penting sholat? Yang pertama adalah sholat itu membedakan antara Islam dengan kafir. Maaf, kalau ibu suami ibu nggak sholat, ibu itu sama orang kafir. Kalau bapak istri bapak nggak sholat, kita tidur sama orang kafir. Ada ibu nggak sholat, ibu berarti tidur sama orang kafir. Kenapa? Baik dengan muslimin wal kufri, tidak ada yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir kecuali dia tanpa sholat, meninggalkan sholat. Sholat inilah yang menjadi yang agama kita. Kalau sholatnya bagus, inna awwal abdu yaumil qiyamati sholat. Sesungguhnya amal yang paling nanti ditanya pada hari kiamat adalah sholat. Fa'in sholu hasul wa sa'iru amali. Apabila baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Wa'in fasadat sa'iru amali. Kalau rusak sholatnya, maka rusaknya seluruh amal ibadahnya. Bahaya sekali. Ya, Bu. Nah, jadi anak-anak Ustaz mana tadi? Ayo anak-anak Ustaz kasih pertanyaan. Ayo, siapa yang tahu dan sebutkan nama-nama anak-anak Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Hah?
Ada anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Sayyidina Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Itu Bu kita ajarkan sama anak kita. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat. Kemudian ada yang hafal nama-nama malaikat? Hah? Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, memberi rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel Nakir bertanya dalam kubur. Rokib mencatat amal baik, Adil mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka. Ridwan. Ya. Anak-anak Ustaz, apalah arti surah Al-Fil? Surah Al-Fil apa artinya? Ayo, angkat tangan, silah. Yang tadi nggak usah. Yang tadi ya? Iya, udah cair. Yang lain. Apa arti surah Al-Fil? Ada Bu? Di minggunya tuh apa namanya? Ama-ama yang dulu. Anak-anaknya. Ada surah Al-Fil artinya iya. Itu saat peristiwa Nabi Muhammad dilahir. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana anak-anak kita ini agar menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Bu, kami di pesantren tanya nanti Ustaz kami. Kami di pesantren ini bukan hanya bertemu dengan orang, tapi ketika meninggalkan sesuatu pun tetap ada adabnya. Perlu contoh, kalau kita mencukur pakaian tapi di pesantren itu suruh buat tiga tali, ya kan? Di tengah-tengah yang di ujung sana tali yang ketiga itulah pakaian sarung, baju koko, celana panjang atau celana jeans. Yang sebelah sini adalah pakaian-pakaian besar, misalnya ada telekung, ada sejadah atau yang lainnya. Nah, yang di tengah-tengah ini itulah pakaian dalam, pertahanan dalam, ya kan? Dalam layang, kacamata, itu semuanya ada itu supaya apa? Di sana tidak nampak, di sini tidak kelihatan. Yang khawatirnya kita Bu, di zaman sekarang tidak ada lagi penting adab itu. Apalagi rumahnya itu yang ada pagar, ya kan? Kolornya itu di depan lah, kacamata, layang-layang, Ustaz Tanwir lagi naik kereta, jangan dengan angin jangan masuk dengan kacamata itu kepada Ustaz Tanwir. Jadi orang Ustaz Tanwir pakai kacamata ya, kacamata bagunya. Gara-gara rusak akidah kita. Makanya rusak akidah kita itu akan merambat tentang masyarakat kita. Jangan akidah kita, jangan sampai anak-anak kita yang bercandu narkoba. Bagaimana anak kita yang menjadi orang-orang soleh yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dapat mencerminkan masa depan kita semuanya. Tentunya karena ibu-ibunya juga baik sama bapaknya. Jangan ibu-ibu juga mudah sakit hati ataupun mudah memaksakan sama suami. Mohon maaf ya Bu. Kebetulan suaminya ada beca. Tahu kan ada beca berapa dapat rupiah satu hari. Tapi kalau dipaksa sama istrinya, oh bang, enak bang, coba lah bang, jangan di rumah aja.
Coba abang keluar sana dari gereja sampai ke Nabara, sampai ke Rangka berapa, pasti banyak dapat. Ini abang onto di sini. Gimana mau dapat? Terakhirnya besoknya pun abangnya itu suaminya pun pergi dari gereja. Oke lah, demi kau dan si buah apa yang kulakukan. Dari gereja lah, suaminya suaminya skema bomba sampai ke ajamu semuanya balik pulang sore. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini dia uang. Alhamdulillah. Berapa bu? Alhamdulillah 100 ribu. Alhamdulillah. Betul kan bang? Kalau abang nggak untuk di rumah, nari abang ke sana ke sini jalan terus, itu pasti lebih banyak dapat uang daripada abang untuk di sini. Coba abang besok berangkat habis sholat subuh, balik ke rumah habis sholat isya jam 10 malam tak apa-apa. Oh maaf ya mau kan? Maaf ya kata. Cuma karena suaminya pun sudah untuk rezeki tanggung jawab. Besoknya pun suaminya dari Medan sampai Rangka berapa? Sampai ke Tanjung Medan balik ke rumah jam 10 malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini dia uang. Berapa bu? 200 nih. 200. Nah kan betul gue bilang kan bang. Udah gue bilang kalau abang lebih banyak di luar daripada di rumah nggak orok itu lebih banyak dapat uang. Tapi itu kamu di luar. Ini apa kan? Sama-sama nyari beca, tapi rezekinya beda. Makanya bagus bang. Tapi ini rahasia istri, kurang puas ya. Tapi bang, cobalah abang besok keluar, habis sebelum sholat subuh, habis sholat tahajud abang keluar, balik ke rumah jam 12 malam. Tak apa ya? Oh mahasiswa punya tuh, dia mau buka istri itu makan sampai belakang. Terakhirnya pun dia oke lah apa-apa, jadi kau dan si buah apa untuk lakukan. Besoknya begitu dari beca tahu malam sampai di Rangka berapa? Sampai dia ke apa? Si buaya sana kan? Balik ke rumah jam 1 malam. Assalamualaikum deh, waalaikumsalam. Ini dia uangnya. Berapa uangnya bu? 4 juta. Wow, kok bisa banyak uangnya? Dulu wal becanya. Pak lah benar. Tak ada istri yang begitu, memaksakan suami kan bu? Bu, memang kita ini harus kaya. Saya pun tak mau ceramah supaya walaupun miskin tetap bahagia. Preman begitu. Kalau ada yang begitu, biar miskin asalkan bahagia. Bohong itu. Sakit memang miskin, sakit. Tapi niat kita bukan untuk mencari kekayaan. Kekayaan itu adalah untuk ibadah kita. Kita mau haji harus punya uang. Mau kurban, mau nikah, mau sekolah Islam, itu sebagai jalan kita untuk mencapai ibadah kita kepada Allah. Mau bangun masjid, bangun sholat, bangun sekolah Islam, tentu harus ada uangnya. Tetapi bukan itu menjadi tujuan utama kita. Biarlah uang kita sedikit, tetapi ada keberkahan dalamnya daripada uang kita banyak, tetapi tidak mendapat keberkahan di dalamnya. Itu sebuah dan itu sebenarnya bagaimana kita ini jadikan anak-anak kita ini dan juga diri kita ini ada terus beribadah kepada Allah dan mencapai kebenaran. Apalagi nanti anak-anak kita, oh jangan sampai kalian minggu pacaran. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sudah ini, masuk angin pulang, tunggu. Jadi bagaimana? Kita tanamkan, kita didik dengan pendidikan agama Islam agar masyarakat di Tanjung Serangan ini dan seluruhnya menjadi kampung yang baldatun, toybatun, warabun, walaupun jatuh. Kemudian yang terakhir adalah selalu lagi tahu untuk mengajak berbuat kebaikan. Ya, nanti kalau ada di masjid musola mau tarawih, ada berbuka puasa di sini, nah, untuk masa depan. Jangan takut bersedekah kamu. Tidak ada sedekah yang membuat kita miskin, tetapi dengan bersedekahlah kita akan menjadi kaya raya. Itu salah satu trik jalan supaya kita mencapai kesuksesan. Bahkan kalau tidak pernah kita sedekah, tidak pernah kita infak, maka itu akan menghancurkan dan membinasakan harta kita. Jangan takut rugi sekolah agama. Saya punya kepala kaya. Saya telah mengetahui. Berapa berapa? 2013 nama dari pesantren bisa-bisanya
langsung berangkat ke Medan. Tidak bawa apa-apa, cuma bawa uang spesial itu. Dari Rantau ke Kota Medan. Apa di sana? Numpang sama kawan tinggal di masjid. Kebanyakan orang-orang di sini, orang-orang dari pesantren itu tinggalnya di masjid. Makanya selalu kita mengatakan berbuat kebaikan hari ini sekecil apapun itu nanti akan tidak tuai. Jangan sepele melakukan kebaikan sekecil apapun, karena itu nanti akan menjadi kebiasaan seperti itu. Dan jangan sepele sama kesalahan sekecil apapun ataupun dosa sekecil apapun, karena itu akan berpengaruh terhadap kita. Bu, yang membuat kita jatuh di jalan batu besar atau batu kecil? Batu kecil jatuh kita. Makanya kalau ada anak-anak, kalau ada apa, bagaimana kita berbuat kebaikan? Ada nenek-nenek di pinggir jalan, bagaimana supaya dapat pahala kita, Bu? Kita seberangkan ya, seberangkan dari sini. Atau sampai kerangka berapa seberangkan. Tapi ditanya dulu lah nenek itu. Ya kan? Jangan banyak, oh ada nenek di jalan ini. Kata Pak Ustaz, memang seberapa pahala, di seberang namanya itu. Ayo nek, kita mulai ke sana, sampai di sana, nenek itu mulai nangis. Loh nenek, kenapa nenek nangis? Padahal sudah diseberangkan. Kau baru lah punya berangkat sana. Baru dari sekawan sana menyeberangkan. Jadi artinya kebaikan itu tentu harus ada dalilnya. Ya kan? Kalau kita misalnya Umi, saya masih lelah. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini hafal nanti di dalam sholat tarawih? Boleh kasih masukan. Bagaimana nanti Ustaz dan Uminya dalam 1 bulan Pak Ustaz, Umi, anak-anak kita ini bisa nampil sebagai jilal tarawih atau tarawih di salah satu masalah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang beriman, beradab dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita sehat walafiat agar kita menjadikan masyarakat kita ini, kampung kita ini menjadi kampung baldatun thayyibatun warabun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, jalan-jalan ke Tanjung Serang Elang, kan? Jalan-jalan ke Tanjung Serang Elang, sehingga sebentar memberi upaya. Kalau Bapak Ibu mencari sekolah yang dunia akhirnya senang, maka inilah sekolah Ummi dan Asyifa. Tepuk tangan bagi semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya apabila terdapat kesalahan, kekhilapan. Saya ngaku biasa, ngaku halus ya, bukan ngaku kasar. Saya orang biasa. Walaupun agak bukan kasar, tapi insya Allah kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu sapa bersilaturahim. Walaupun nanti saya jumpa nanti kita di kantor, itu Ustaz itu masih kumpul dari itu. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap kita bertemu sapa, jangan pura-pura kenal. Itulah salah satu memperpanjang usia kita. Kalau silaturahim dan memperbanyak rezeki kita. Ya kan? Begitu juga saya sampaikan anak remaja masjid, anak-anak, nanti kalau kamu jumpa kalian sama Ustaz di tengah jalan, saat berdoa Ustaz, sudah makan kan? Sudah makan situ, tetap buka. Jadi Bapak Ibu melakukan Bismillah, semoga ini bermanfaat kepada kita semuanya. Dan saya sangat takjub kepada tahfiz Quran. Saya ada nulis buku tentang tahfiz Quran. Di situ saya buat, semalas-malasnya orang menghafal Quran, dia mampu menghafal 1 juz 1 tahun. Itu metode paling malas. Ada saya buku tapi mungkin di rumah tetangga. Itu saya buat bukunya, bagaimana orang yang tidak menghafal, dia hanya baca saja, maka setahun dapat juz 30. Anak, anak dan sampai di atas. Alhamdulillah, apalagi lah di sekolah kita ini ada program tahfiznya. Semoga nanti buku yang saya wakafkan itu bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih segala kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya doa langsung.
thank you.